kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat dan bersemangat ya. Berjumpa lagi dengan saya Limistina Novatra dalam acara kesayangan kita semua, persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Telah hadir di studio Putri Dwi Andari, co-founder IM Jago Public Speaking Center. Selamat siang, halo Mbak Putri, apa kabar? Selamat siang Fatra, alhamdulillah baik. Oke, ini karena kita masih berada di pandemi COVID-19, jadi kita harus mematuhi protokol kesehatan, makanya sekarang kita pakai masker dulu, gimana? Oke, siap. Kita pakai lagi ya maskernya. Oke? Sudah. Oke Bunda, dapat berbicara bagi anak-anak itu sangat penting. Akan lebih penting lagi jika anak-anak memiliki kemampuan atau keterampilan berbicara di depan publik atau public speaking bagi mereka. Karena banyak manfaatnya untuk masa depan mereka, begitu ya Mbak Putri? Betul. Oke, karena tema hari ini kita akan mengambil soal public speaking untuk anak-anak. Nah, kita mulai aja dari awal ya Mbak. Public speaking itu apa sih? Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih nih udah diundang ke Mata Milenial Indonesia TV. Hari ini bisa berbincang-bincang sama Fatra tadi ya. Iya, jadi kalau kita ngomongin soal public speaking itu kan sebenarnya adalah cara menyampaikan informasi, menyampaikan pesan kepada halayak, kepada penonton yang banyak gitu ya, audiens yang luas gitu. Nah, isinya apa? Isinya bisa kita menyampaikan tadi informasi yang penting ataupun berbagi ide, berbagi pendapat atau sekedar untuk entertaining gitu, seperti semacam MC, presenter gitu kan, dan lain-lain. Nah, sehingga memang butuh skill gitu, butuh skill yang baik, butuh skill komunikasi yang baik dan benar agar penyampaian pesan dan informasinya itu bisa sampai di audiens itu juga tepat, seperti itu. Oke, Mbak Putri, mungkin bisa dijelaskan manfaatnya apa saja? Seberapa besar sih manfaat public speaking bagi anak dan perkembangannya? Nah, kalau buat anak-anak nih sebenarnya memang baru-baru aja ya kita mengenal, oh ternyata bisa ya public speaking itu diajarkan untuk anak-anak gitu. Masih belum kebayang sebenarnya kan, kadang-kadang kita mikir kayaknya ini skill anak-anak kuliahan deh gitu. Maksudnya saya aja dulu belajar public speaking itu waktu kuliah gitu kan, mata pelajaran komunikasi gitu. Kebetulan memang kuliahnya di bidang komunikasi. Nah, memang dulunya itu berangkat dari kebutuhan sendiri. Saya kan ibu 3 anak nih ya kan, dan saya melihat bahwa makin kesini zaman makin berubah gitu kan. Mereka butuh satu skill yang memang bisa membuat mereka tuh lebih baik lagi nih ke depannya, apapun profesinya nanti. Karena sebenarnya skill ini ketika mereka dewasa, mau kita jadi presiden mungkin nanti atau mau jadi apapun deh profesinya gitu, kita semua butuh skill komunikasi kan. Nah, salah satunya adalah skill public speaking ini gitu. Kenapa? Karena skill ini membuat anak-anak tuh jadi percaya diri, jadi lebih berani menyampaikan apapun yang ingin disampaikan mereka gitu, dan jadinya lebih kelihatan naik level gitu dibandingkan anak-anak yang lain gitu. Jadi mereka tuh punya nilai plus ibaratnya. Dan kalau berdasarkan studi juga saya melihat di abad 21 tuh salah satu skill yang penting untuk dipunyai gitu setiap individu itu skill komunikasi. Barulah bisa nanti bisa compete gitu ya, bisa berkompetisi dengan orang-orang lain, karena kan kita kan udah globalisasi banget ya Mbak ya gitu ya, dari sisi pendidikan, nanti pekerjaan. Kalau kita nggak punya skill public speaking yang baik, nanti kita jadinya ketinggalan gitu sih. Jadi emang berangkat dari kebutuhan aku buat anak-anakku juga waktu itu. Ini tadi Mbak Putri sempat menyebutkan biar anak bisa menyampaikan perasaannya. Nah, itu sebenarnya apakah dengan public speaking ini anak jadi berani untuk menyampaikan perasaan atau mengungkapkan sesuatu, berani bertanya gitu? Mungkin contohnya bisa diberikan. Iya, sebenarnya sih kalau untuk anak-anak nih, apalagi kan kalau di IM Jago, mungkin aku bisa cerita sedikit. Kita ini ngajarin anak public speaking dari usia 4 tahun sampai 16 tahun. Tentunya beda usia, beda treatment ya Mbak. Kita nggak bakalan ngajarin anak usia 4 sampai 7 tahun public speaking adalah, intonasi adalah, artikulasi adalah. Enggak, itu semua ada treatmentnya masing-masing. Nah, sehingga kalau untuk anak-anak lebih seperti
sesimpel mereka bisa nanya ke satpam misalnya, atau ke orang di mall, Mbak toiletnya di mana gitu, atau ketika mereka nanti mau mesen makanan gitu kan, mereka bisa pesen sendiri dengan skill komunikasinya mereka gitu, nggak bergantung sama orang tua lagi gitu, karena mereka berani untuk mengeluarkan pendapatnya, berani untuk berbicara dengan orang lain. Itu sih, jadi bukan harus mereka langsung tampil gitu ngomong di depan orang banyak, enggak. Jadi sesimpel mereka bisa bersosialisasi sama orang, ngomongnya baik, benar, bermanfaat gitu kan. Ada sopan santunnya juga, karena seperti yang kita lihat saat ini anak-anak zaman sekarang karena pengaruh gadget, pengaruh ya tadi globalisasi dan lain-lain, itu membuat sopan santun ini makin berkurang gitu. Jadi kami pun juga di situ ada nilai-nilai sopan santun yang diasah terus gitu. Seperti tolong, maaf, dan terima kasih juga. Oke, Mbak, kalau misalnya public speaking gitu, itu apakah bawaan, bakat, atau itu sebenarnya bisa dilatih gitu? Nah ini nih Fatra, pertanyaan ini sering banget ditanyain sama orang tua ya, orang tua yang ngikutin anaknya ke kelas-kelas kami nih. Gimana Mbak, anak saya belum bisa ngomong, belum pede gitu kan, apakah bisa ikutan kelas public speaking, ataupun apakah bisa sih anak aku bahkan melakukan ini gitu kan? Jawabannya bisa, karena ketika kita punya skill ini, itu bukan sesuatu hal yang sifatnya genetik gitu, harus tetap diasah. Walaupun ada nih anak-anak yang dari awalnya udah kelihatan kan, ada anak yang ini pede banget sih, suka tampil, mungkin dari sisi kepribadian dia memang ekstrovert gitu anaknya. Tapi anak introvert pun nggak apa-apa, bisa gitu, asal tadi berani untuk mencoba, berani untuk berbicara, dan latihan terus gitu, diasah terus gitu. Karena ketika anak-anak ini kita ajakin ya, ibaratnya ya udah nggak usah terlalu lancar dulu ngomongnya, yang penting berani, itu sudah kita apresiasi di kelas gitu, sehingga akhirnya lama-lama terpupuk tuh rasa percaya dirinya gitu kan, kalau mereka ini sebenarnya bisa asal latihan gitu. Oh, jadi kalau misalnya anak introvert tuh bisa ya sebenarnya untuk belajar public speaking gitu? Bisa. Justru kalau anak introvert yang Mbak Fatra, mereka ini orangnya cenderung kan lebih pemikir gitu. Jadi dia listening skillnya cukup bagus tuh. Nah, sehingga ketika mereka ngomong justru mungkin lebih banyak lagi yang dikeluarkan gitu. Karena mereka ya itu kan mikir dulu, lihat-lihat dulu. Kalau anak ekstrovert, wah udah langsung kan. Karena dia percaya dirinya udah tinggi gitu. Nggak apa-apa, yang penting sebenarnya ini balik lagi ke basic skillnya itu tadi ya kan. Yang penting di mereka ketika lagi latihan public speaking ini, mereka tahu apa yang mau diomongin ya, dari sisi verbalnya, dari sisi merangkai kata-katanya, dari sisi menjelaskannya, itu mereka tahu apa yang diomongin. Latihan public speaking, latihan skillnya, habis itu mereka praktek, insya Allah bisa gitu. Tapi kan mungkin anak-anak ada yang pemalu gitu, itu udah bawaan dari orang tuanya. Dan kalau misalnya belajar di public speaking center ini memang juga harus disupport di rumah. Nah kalau di rumahnya kurang support, apakah akan tetap bisa? Iya, nah ini dia yang memang menjadi challenge ya, karena kalau kami menyebutnya itu bukan suatu kekurangan, bukan suatu hambatan, tapi itu challenge. Memang ketika ada anak yang pemalu, atau mungkin di environment-nya orang tuanya juga, ya saya kan nggak suka ngomong gitu kan, masa mau dia anak saya juga ya udah gitu, nggak terlalu tertarik juga deh gitu, tapi saya pengen anak saya tuh bisa ngomong, bisa public speaking. Nah caranya adalah kami juga memberikan tips-tips nih ke orang tua gitu kan, mereka bisa membaca nyaring atau read aloud di rumah gitu kan, membiasakan tadi seperti sesimpel mereka mengeluarkan pendapatnya gitu kan, ketika mereka nanti bertemu orang lain, sesimpel mereka perkenalan. Kadang-kadang kan kalau kita ketemu sama orang ditanyain kan, siapa namanya? Nggak mau jawab gitu kan. Itu ditanyain omnya gitu kan, nggak mau jawab. Nah sesimpel itu sebenarnya, itu dulu aja, perkenalan diri dulu, tahu namanya siapa, umurnya berapa, sekolahnya di mana ketika ditanya gitu kan. Sesimpel itu aja sebenarnya udah baik gitu. Jadi saya pemalu, anak saya begini begitu, jangan khawatir gitu. Semua punya caranya, punya jalannya juga gitu kan, dan dilihat dari kesukaan anak itu juga gitu. Diasah dikasih
dikasih ajakan gitu untuk membicarakan apa yang dia sukai dulu gitu. Sehingga anak ini akhirnya mau untuk berbicara gitu. Oke, Mbak Putri, ada nggak sih hal-hal apa saja sih yang membuat anak jadi terbatas gitu untuk melakukan public speakingnya itu? Mungkin misalnya kayak perlakuan orang tua yang membuat dia pun jadi sulit atau mengungkapkan perasaan, misalnya dimarahin, sering dimarahin membuat dia jadi tidak mau gitu. Iya. Nah iya, memang nih kalau udah masuk ke ranah-ranah ini kan jadi kita masuknya ke parenting ya jadinya ya. Memang ini challenging juga gitu karena kadang-kadang kita mau anak kita tuh survive gitu ya, maksudnya aduh pokoknya jangan ngambil yang kayak yang ini deh, yang tajam-tajam misalnya, atau hati-hati jatuh, hati-hati. Nah jadi akhirnya anak ini punya batasan, kayak punya semacam dinding gitu ya, dia nggak bisa melakukan apa-apa karena ibunya atau bapaknya terlalu mengatur gitu. Nah sebenarnya nggak apa-apa sih kita jadi ibu dan bapak yang protektif buat anak kita, tapi caranya harus benar gitu. Maksudnya kita juga harus tahu gitu apakah anak ini udah bisa atau belum gitu. Jadi ibaratnya di brief gitu, harusnya kita brief, bukan say this or that yang nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Kadang-kadang gitu kan, kamu begini aja, kamu begitu aja, udah ngerjain PR belum, Nah kita tuh terlalu satu arah, harusnya kan komunikasi dua arah gitu. Jadi harusnya kita tanya perasaannya gimana, tadi di sekolah ngapain aja, bukan hanya rutinitasnya aja, tapi ditanya perasaannya, ditanya apa kesukaannya dia gitu kan. Terus kita kita perlihatkan atau kita bangun sebuah komunikasi yang baik juga antara orang tua dan anak di lingkungan keluarga. Jadi bukan hanya sekedar rutinitas yang biasa ya, bukan komunikasi, bukan yang kamu udah makan belum, udah mandi, udah pakai baju, oke sekarang abis ini kamu ntar les jam 3, abis itu nanti sholat gitu, itu kan bukan komunikasi ya. Itu emang ya udah satu arah, cuman coba ditanyain rasa anak ini gimana gitu, sehingga anak ini juga open sama orang tuanya gitu. Seperti itu. Oke, boleh dikasih contoh lagi selain dimarahin orang tua itu membuat jadi terbatas gitu kemampuan public speakingnya, apalagi Mbak? Jadi yang harus dihindari seperti yang itu. harus dihindari. Iya. Tadi kan, jadi jangan bahasanya, jangan mungkin kita terlalu mengatur gitu ya. Jadi kita harus ada brief gitu, debrief, kesepakatan bersama gitu, sehingga anak nih punya pendapat nih, anak menjadi kritis, punya pendapatnya sendiri untuk disampaikan ke orang tuanya gitu ya. Sama kita juga harus listening, simple gitu. Kita harus banyak mendengarkan anak kita juga gitu. Kadang-kadang kita terlalu terpaku sama aku maunya anak aku begini, anak aku maunya begini begitu, tapi kita nggak pernah mendengarkan sebenarnya anak kita maunya gimana sih gitu. Nah itulah yang harus sering-sering gitu ya diasah di rumah, dilakukan di rumah. Memang tidak mudah ya tentunya, apalagi kita dari sisi culture ya kan, dari sisi kebiasaan di rumah kita tuh bukan tipikal kayak orang luar negeri yang ayo kita diskusi gitu, what's your day, apa segala kan, nggak kayak gitu memang. Nah sementara hal-hal itulah sebenarnya yang hilang gitu sekarang. Komunikasi sama ibu dan anak sebenarnya itu penting banget untuk mental health anak ini sendiri juga sih, apalagi situasi kayak gini ya gitu. Oke Mbak Putri, seru banget nih ngobrolnya, tapi sayangnya kita harus jeda dulu sejenak. Tetap bersama kami di Persembahan untuk Bunda Cerdas Keluarga Bahagia.